Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hadi Mustafa SPDI. Saya merupakan mahasiswa di PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran sebagai uji kinerja PPG PAI Angkatan 2 tahun 2022 dengan judul Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina. Materi ini disampaikan di kelas 10. Untuk itu, kepada dosen penguji, kami minta bimbingan dan arahannya untuk video yang saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di pelajaran hari anak-anak. Are you ready? Bahwa kita di sini mencari ilmu, mencari bekal untuk kehidupan kita. Itu kita awali kegiatan kita dengan berdoa, dipimpin oleh ketua. Siap. Sebelum belajar, baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan anak kita akan membuat ini dulu. Buat 12 MIPA 1. Kalau kata berapa? 17. Subuja Aldiansa. Hadir. Ali Frediana. Hadir. Selanjutnya Yusuf Maulana Mansur. Hadir. Belajar Rahmah. Jendaro. Hadir. Firman Maulana. Sakit. Firman Maulana sakit. Tunggu muni, Pak. Budi Aprilia. Heri. Johan Nur. Indri Nafitasari. Fahad Nurullah. Hadir. Soleha. Mulai Andra. Hadir. Lalapin Muhammad Fadil. Hadir. Kang Lulung. Hadir. Faisal Tanjung. Sakit, Pak. Itu jangan dulu. Putra Rizky. Isi ada. Rama Aulia. Restiana. Siti Nabela. Siti Alvin Jalan Mandiri. Situ Naraini. Siti Nureti. Oke. Baru ada yang sakit ya. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Kenal Al-Fatihah. Amin ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, nanti kita akan belajar seperti biasa. Sebelum kita belajar, aku berharap semuanya bisa meluruskan niat bahwa kita di sini itu untuk belajar, mencari ilmu. Tentunya ini harus bisa diniatkan dalam hati kita, yaitu niat untuk belajar. Karena kalau misalkan niatnya tidak benar, maka wajar itu main-main di sekolah. Jadi luruskan niat bahwa kita di sini untuk belajar mencari ilmu, membawa bekal untuk kehidupan kita. Amin. Adapun materi yang akan kita belajar hari ini dan katanya itu mengenai menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi ini.
kita akan pretest terlebih dahulu, podcast terlebih dahulu mengenai yang sebelumnya. Jina itu apa? Cepat itu. Dan jina itu ada dua macam, ada jina. Oke, jangan lupa ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu tujuan dari materi ini. Pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang oleh agama. Kedua, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya, menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya, membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan selanjutnya, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan yang terakhir, menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kebencian. Siap semuanya? Siap. Oke. Sekarang kita lihat dulu di sini ada ayat Al-Quran itu mengenai larangan perbuatan keji dan larangan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Baca bareng semuanya. Beberapa orang ya yang membaca ini. Coba dibaca oleh Kutia. Bismillah dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Coba selanjutnya oleh laki-lakinya Heri. Tadi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatau wassawa asabila. Oke, dari ayat ini kita akan lanjut, kita teliti satu persatu mengenai pembacaannya. Wala di sana pembacanya apa? Coba Restiana wala apa pembacanya di sana? Mad asli atau mad dhammi. Ciri dari mad asli itu apa aja? Kalau alif berhadapan dengan alif fathah berhadapan dengan alif yang disukun, terus kasroh berhadapan dengan ya mati, dan doma berhadapan dengan waw. Benar sekali, tepuk tangan untuk itu mad asli ya. Coba contoh mad asli selain dari wala, hilal. Ola, ya bisa. Itu mad asli ya. Selanjutnya wala taqwa. Ta di sana ada huruf yang dipantulkan. Rahmah. Qalqalah sugro. Yang maksud dengan qalqalah apa? Pantulan. Huruf qalqalah apa aja? Ada qaf, ba, jim, dal. Qaf, ba, jim, dal. Benar sekali. Oke, itu huruf qalqalah ya. Qalqalah itu ada dua macam, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubra. Coba cek qalqalah sugro yang bagaimana? Yang surah pertengahan kalimat, yang kubro dan di awal kalimat. Malu. Itu qalqalah ya. Jadi anak-anak, kita itu harus belajar Al-Quran karena Al-Quran ini merupakan pedoman hidup umat Islam, pedoman kita ya. Tentunya kalau misalkan salah satu
ayat atau suatu huruf dibaca itu, maka artinya pun akan berubah. Jadi itu harus tahu mana yang termasuk mad asli, mad toki, mad iwad ataupun yang lainnya. Kayak kita lihat di sini, dari artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kalau misalnya kita lihat ayat ini, dengan mendekatinya saja itu sudah tidak boleh. Apalagi kalau melakukannya. Di antaranya yang mendekati zina itu apa aja? Acara yang lain. Micek Pak. MPO. Tangan-tangan yang bukan murid. Berholwat. Berholwat, tapi berholwat. Pandang-pandangan deh. Pandang-pandangan. Berpandang-pandangan. Berpegangan tangan. Berboncengan deh. Oke, jadi banyak sekali faktor yang membuat orang itu berzina ya. Banyak. Dengan kita lihat dan janganlah kamu mendekati zina. Dengan mendekatinya saja itu sudah tidak boleh apalagi mendekati zina. Karena coba kenapa kita jangan mendekati zina? Karena tidak usah. Jadi efek yang ditimbulkan ketika seorang berzina itu akan bagaimana? Hidupnya tidak tentram, Babe. Apa? Hidupnya tidak tentram, apa lagi? Sebul, bebur. Sebut. Kita tuh rezekinya, Be. Masuk neraka, Be. Ya, apa Rezekinya tidak ada. Karena yang namanya zina itu adalah perbuatan dosa besar. Tadi kita tahu bahwa dalam Islam itu dosa zina itu termasuk ke dosa besar ya. Dosa besar itu tidak cukup dengan apa coba? Cara mentaubati zina dosa besar itu bagaimana? Tobat nasuha. Kalau misalkan dosanya dosa kecil itu bisa ditobati ya. Dengan apa? Dengan istighfar. Apalagi? Sahadat. Sholat. Jadi kalau dosa kecil itu bisa ditobati dengan ibadah ya. Sedangkan dosa besar itu tidak seperti itu, perlu prosedur yang lebih berat daripada sebelumnya. Contoh kecilnya kan zina itu ada dua macam, ada zina musa, ada zina. Coba Fadil, zina musa yang bagaimana? Adek. Dilakukan percaya belakang. Misalnya kan, lesbian itu yang menikah. Jangan kerja. Misalkan ada si A menikah dengan si B, tiba-tiba dia itu terpicu dengan si C. Akhirnya dia selingkuh. Akhirnya itu bisa. Ya akhirnya yang ada yang hamil dari si C, maka itu disebut dengan zina musa. Adapun zina ghair muhsan coba berarti apa? Oke, dilakukan oleh orang yang belum menikah. Zina muhsan, zina ghair muhsan. Paham ya? Sekarang kita pahami oleh kalian bahwa zina muhsan dan zina ghair muhsan itu ada dua macam cara mentaubatinya. Yang pertama, hukuman untuk orang yang zina muhsan itu coba jawab bagaimana? Kamu dihukum sampai mati, Be. Dihukum sampai mati dengan apa? Digebukin. Itu pakai apa? Cocok. Iya. Ayo dikubur. Oke, Lestiana coba bagaimana? Dilempar batu sampai mati sebanyak berapa kali? 100 kali. Ya, jadi orang yang zina muhsan itu hukumannya dikubur hidup-hidup di tengah lapar, dikerumuni banyak orang dan dilempar batu sampai meninggal sebanyak 100 kali. Cuman mungkin yang harus diperhatikan yang paling itu harus orang yang jauh dari dosa. Ya,
dia berdiri bebas. Jadi jangan susah sekali. Tuh. Sedangkan orang yang zina berilmu, bagaimana sih, Chef? Dilakukan ya oleh orang yang sudah menikah. Yang belum menikah, Ininya setelah apa? setelah melakukan zina. Ada yang keras, Melakukan asas. ada yang pernah coba? Dicabut sebanyak 100 kali. dicabut sebanyak 100 kali ya. Gimana Ya singkat Babe. Singkat. Mau telur, 100 kali. Kan itu diasingkan dulu. Diasingkan ke daerah yang tidak ada penghuninya. Dicabut. Cara kapan oleh? Paham ya? Dan untuk selanjutnya, kalian perhatikan di sini ada video drama Korea. pergaulan bebas. Bapak kamu kalian bisa melihat video ini dan bisa menyebutkan faktor-faktor yang membuat orang ini bisa pergaulannya bebas. Terus juga apa yang akan diakibatkan oleh orang yang melakukan hal ini. Ya, ya. Pasti.
Ya. Jadi akibatnya belum ada. Ya. Jadi untuk faktor itu kemudian Pergaulan bebas. Pertama, depresi, lalu mabuk, terus kurang diawasi orang tua, terus kurang mendapatkan perhatian, dan juga yang keempat salah memilih pertemanan. telah memilih pertemanan. Yang pertama mungkin karena perkembangan zaman juga, Be. Iya. Perkembangan zaman yang mungkin membuat anak-anak tuh lebih kayak hal seperti itu teh di luar itu teh keren gitu. Kemudian yang kedua juga tadi sama karena salahnya pertemanan. Kemudian yang ketiga sama juga kurangnya pengawasan dari orang tua. Seperti itu. Coba dari laki-lakinya bagaimana? Lingkungan berarti pertemanan. Lingkungan bebas. Belum Hong. Sama kayak tadi. Sama kayak Oke, jadi anak-anak kalian bisa lihat barusan bahwa dengan seseorang itu tidak dibatasi pergaulannya, maka yang terjadi dia itu akan akan semau gue. Jadi tidak sesuai dengan aturan agama, sehingga kalau seorang tidak sesuai dengan aturan agama, maka dia hanya akan mengikuti hawa nafsunya. Bisa jadi ketika seorang itu mabuk-mabukan, karena mungkin di sampingnya adalah perempuan, yang namanya mabuk itu kan otomatis hilang akal pikirannya. Bisa jadi mungkin diperkosa, ya. Dan setelah itu bisa jadi hamil duluan, ataupun lebih parah daripada itu adalah masa depannya yang lebih suram. Kenapa? Karena di antaranya dia tidak bisa mengikuti sekolah karena dikeluarkan dari sekolahnya, tidak bisa mengikuti kerja misalkan karena dia punya ijazah misalkan itu. Terus juga diusir dari orang tuanya, misalkan orang tua itu aib itu. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menjaga diri dari lingkungan kehidupan kita dan lebih mendekatkan diri kepada agama, karena seorang yang jauh daripada agama dia hanya akan mengikuti hawa nafsunya. Ya, paham? Mungkin itu yang bisa disampaikan kali ini. Adapun untuk materi berikutnya kita akan mengetahui mengenai pergaulan yang baik itu seperti apa. Itu akan disampaikan di pelajaran berikutnya. Adapun untuk tugasnya minggu depan dan lainnya silakan resume materi bab itu dan cari dalil mengenai iman dan cari dalil mengenai menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya. Untuk selanjutnya untuk kebaruan kita, jadi kita tutup belajar ini dengan berdoa dipimpin oleh sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan materi menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tujuan dari materi ini diharapkan supaya kita itu tahu dampak dari pergaulan bebas dan zina. Dan seterusnya, kita itu harus tahu bagaimana solusi supaya kita tidak terjadi hal yang demikian. Oke. Selanjutnya, kita akan mengetahui makna larangan pergaulan bebas dan zina. Kata zina itu berasal dari bahasa Arab ya. Dari kata zana yazni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf, tapi tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi itu disebut dengan zina ya. Dan hukum zina itu haram ya anak-anak. Kita bisa lihat di sini. Semua ulama itu sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu bunyi Quran surat Al-Isra ayat 32 ya anak-anak. Di sini dikategorikan kalau zina itu
hukumnya dosa besar. Kenapa demikian? Karena tidak cukup ditaubati dengan istighfar ya. Karena dosa yang kecil itu bisa diistighfari ataupun bisa ditanggulangi dengan istighfar, sedangkan dosa besar itu tidak demikian. Oke, ini kategori zina itu ada 2 macam. Yang pertama ada zina muhson, yang kedua ada zina ghair muhson. Di sini dikatakan bahwa zina muhson itu adalah zina yang sudah balik, berakal dan merdeka dan sudah pernah menikah. Jadi itu yang muhson. Selanjutnya ada zina ghair muhson, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Itu jadi 2 kategori ya, kategori muhson dan ghair muhson. Selanjutnya hukuman bagi pezina. Di sini bisa dilihat oleh semuanya. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Oleh sebab itu, orang yang melakukan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina ada 2. Yang pertama, didera atau dipukul sebanyak 100 kali bagi pezina ghair muhson, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Terus yang berikutnya, dirajam sampai mati, dan ini berlaku bagi pezina muhson. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui oleh manusia atau tempat keramaian. Selanjutnya, hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qauzaf. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik didera sebanyak 80 ya pukulan atau deraan. Hal ini didapatkan pada firman Allah Quran surat An-Nur ayat 4 ya. Selanjutnya kita bisa lihat di sini dampak bagi para pelaku zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Selanjutnya, nasab menjadi tidak jelas. Selanjutnya, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan selanjutnya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Tuh, dari yang barusan maka bisa kita simpulkan dampak itu ada 2, dampak bagi di dunia ataupun di akhirat. Kayak dampak yang bisa kita dapatkan di dunia, yang pertama menghilangkan wibawanya, yang kedua mengakibatkan kefakiran, dan yang ketiga mengurangi umur. Tuh. Selanjutnya dampak di akhirat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang sangat jelek, dan siksaan neraka. Bisa kita lihat di sini larangan mengenai mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan isi kandungan dari ayat barusan bahwa di sini dikatakan larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dan Allah SWT secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat martabat dan kehormatan manusia. Dari ayat barusan pun dikatakan bahwa mendekatkannya saja itu udah tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Dan cara menghindarinya supaya kita tidak terjadi perzinahan, diantaranya menjaga pergaulan yang sehat, selanjutnya menutup aurat, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, dan meningkatkan aktivitas
dan rajin berpuasa. Itu ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan kita bisa belajar dari materi ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.